teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Hasti Ramadhani, NIM 742352024 123 Prodi Hukum Tata Negara Kelompok 5, mahasiswa mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum yang dibimbing oleh Bapak Arianto Ardiansyah MSI. Pada video reaction kali ini, saya ingin mengajak kita melihat lebih dalam sebuah realitas sosial yang sering terjadi di sekitar kita, tetapi jarang benar-benar kita perhatikan, yaitu ketidakadilan sosial dan akses hukum bagi pekerja migran perempuan, khususnya mereka yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Saya memilih video ini bukan hanya karena isinya menarik, tetapi karena kasus yang sering ditampilkan benar-benar membuka mata kita tentang bagaimana hukum, kekuasaan, dan kondisi sosial dapat memengaruhi nasib seseorang, terutama mereka yang berjuang dari daerah pinggiran dengan segala keterbatasannya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan videonya. Ini ada 24 orang perempuan calon pekerja migran ilegal asal Nusa Tenggara Barat nyaris menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan dievakuasi dari tempat penampungan sementara di Raja Basa, Bandar Lampung pada Selasa malam. Ya, namun pengurus ke-24 calon pekerja migran ini ternyata kabur. Ruang PPA Polda Lampung Selasa malam dipenuhi 24 orang perempuan calon pekerja migran ilegal yang lolos dari upaya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Mereka yang baru saja dievakuasi dari sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan di kawasan Raja Basa mendapat terapi atau trauma healing dari tim psikologi kedokteran Polda Lampung. 24 korban berasal dari Nusa Tenggara Barat yang melakukan perjalanan dari kampung halaman transit di Jakarta hingga terdampar di Bandar Lampung. Hasil pemeriksaan awal, mereka direkrut agen pencari TKW di daerah masing-masing. Rencananya, mereka akan dikirim untuk bekerja di Timur Tengah. Selain tidak memiliki kelengkapan dokumen untuk bekerja di luar negeri, mereka pun tidak memiliki paspor. Kita menyelamatkan 24 calon pekerja migran Indonesia yang dimana berasal dari Nusa Tenggara Barat. Kemudian dia berangkat dari sana, kemudian transit ke Jakarta, kemudian di Lampung. Sejauh ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, mengingat pengurus para calon pekerja migran ilegal ini kabur. Selanjutnya Polda Lampung akan berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Baik, sekarang saya akan mulai menjelaskan analisisnya agar kita bisa memahami dengan lebih jelas bagaimana ketidakadilan sosial serta akses hukum tidak berdampak langsung pada kehidupan para pekerja migran perempuan. Ketidakadilan yang dialami pekerja migran perempuan, khususnya dari daerah seperti Nusa Tenggara Barat, merupakan gambaran nyata tentang bagaimana struktur sosial dan ekonomi sangat memengaruhi kehidupan seseorang. Banyak perempuan memilih menjadi pekerja migran bukan karena keinginan semata, tetapi karena kondisi ekonomi yang memaksa mereka mencari penghasilan di luar negeri. Keterbatasan lapangan kerja, tekanan kebutuhan hidup, dan minimnya akses pendidikan membuat mereka berada pada posisi yang sangat rentan ketika berangkat melalui jalur tidak resmi. Kerentanan ini semakin besar karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum, mudah diperas, agen, dan rawan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Hanya soal ketidakadilan individual, tetapi merupakan masalah struktural yang berakar dari kemiskinan, ketimpangan gender, dan kurangnya kesempatan sosial. Di sisi lain, akses hukum bagi pekerja migran perempuan masih sangat lemah. Banyak dari mereka yang tidak memahami hak-haknya, tidak mendapatkan kontrak secara kerja resmi, dan bingung harus mengadu kepada siapa ketika mengalami perlakuan tidak manusiawi. Ketika terjadi pelanggaran seperti tidak digaji, dianiaya, atau dipaksa bekerja tanpa istirahat, jalur hukum yang seharusnya melindungi seringkali tidak dapat diakses secara efektif. Hambatan bahasa, jarak, serta minimnya pendampingan membuat pekerja migran perempuan tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan keadilan. Ini menunjukkan bahwa meskipun hukum tertulis sudah ada, implementasinya masih belum mampu menjangkau mereka yang berada di posisi sosial terlemah. Jika dikaitkan dengan materi sosiologi dan antropologi hukum, kasus pekerja migran perempuan memperlihatkan bahwa hukum tidak selalu bekerja sebagaimana teori atau teks undang-undang. Terdapat ketimpangan kekuasaan antara majikan, agen tenaga kerja, pemerintah, dan para pekerja migran.
Para pekerja ini hampir tidak memiliki posisi tawar sehingga mudah sekali menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa ketidakadilan tidak hanya terjadi karena ketiadaan hukum, tetapi juga karena struktur sosial dan sistem kekuasaan tidak mendukung kelompok rentan untuk mengakses hak-haknya. Kasus-kasus ini menyampaikan pesan penting bahwa persoalan pekerja migran bukanlah masalah individu, tetapi masalah kemanusiaan yang memerlukan perhatian bersama. Perlindungan terhadap mereka harus dimulai sejak masa perekrutan, pemberangkatan hingga saat bekerja. Masyarakat dan pemerintah harus memberikan edukasi, pendampingan hukum dan memastikan jalur migrasi yang aman agar perempuan yang bekerja di luar negeri tidak lagi terjebak dalam lingkaran eksploitasi. Dengan kerjasama semua pihak, akses keadilan dapat lebih mudah dijangkau dan perlindungan bagi pekerja migran perempuan bisa terwujud secara nyata. Dari seluruh pembahasan ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa persoalan pekerja migran perempuan terutama dari Nusa Tenggara Barat bukan sekadar persoalan mencari kerja luar negeri. Ini adalah persoalan besar yang menyangkut keadilan sosial, perlindungan hukum, dan posisi perempuan dalam struktur masyarakat. Ketidakadilan yang mereka alami bukan terjadi karena kelemahan individu, tetapi karena sistem sosial, ekonomi, dan hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan. Melalui reaction ini, saya ingin menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran perempuan harus menjadi perhatian bersama. Mereka berhak mendapatkan informasi yang benar, jalur migrasi yang aman, serta akses hukum yang nyata ketika menghadapi masalah. Hukum tidak boleh hanya hadir dalam bentuk aturan di atas kertas, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mereka yang membutuhkannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita bahwa isu pekerja migran bukan hanya cerita satu orang, melainkan cermin wajah keadilan sosial di negara kita. Terima kasih sudah menyimak. Itulah reaction dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.